Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang ini kan banyak ya motor pilihan model bagus-bagus. Sekarang musim model Vespa. Jadi yang dari Yamaha ada Grand Vilano, yang dari Honda ada Stylo yang baru saja keluar. Stylo juga dirilis pakai mesin 160 cc, jadi sebutannya Stylo 160. Jadi model Matic cc besar ya, yang entah mengapa kok dianggap sesuatu yang luar biasa, karena kan Vespa sudah ada juga, Vespa 350. Kenapa kok gak dianggap, padahal modelnya cilik juga kan, Vespa 350 itu. Yang 150 juga sudah ada Kymco. Walau memang tenaganya ala 125 cc ya. Jadi bukan apa dikorek performa pol gitu. Karena kalau metodenya Kymco nambah tenaga ya cc nya yang digedein, jadi Kymco 250 gitu ya, atau 200. Jadi bukan mesin kecil digenjot performanya, tapi gampangannya naikkan cc aja. Kalau motor-motor Jepang yang di Indonesia itu 150 cc dimaksimalkan betul ya, diperas habis-habisan. Kompresi ditingkatkan sampai sekarang yang mesin 160 cc nya Honda itu kompresi 12, asli gede. Jadi motor sekarang itu ya apa ya, kalau model kayak Vespa itu malah ada yang dari Benelli Panarea juga. Ya kalau Vespa ya, kalau memang beneran butuh Vespa ya beli Vespa lah. Kenapa kok beli yang tembak aneh gitu ya? Kenapa kok beli Vespaan? Di SYM juga kalau nggak salah ada ya, modelnya lebih klasik lagi. Kalau yang punya Honda Stylo sendiri kan yang model Vespa itu cuma depan itu ya. Kalau belakangnya ala Genio gak kayak Vespa, gak kayak Grand Vilano yang mengembang apa buncit belakangnya itu ya, yang kayak Vespa lama. Sebenarnya kalau ada bajai cetak ya lebih sip. Kalau bajai cetak ya, model Vespa yang menurut penulis paling sip itu bajai cetak. Seandainya ada versi bensinnya terus masuk Indonesia, keren juga itu. Paling harganya 25 jutaan. Tapi ya wis lah, pilihannya ada yang ada di Indonesia. Dari motor-motor yang harganya sekitar di bawah 30 juta, wis kayaknya kabeh ya, mendingan nggak usah dilimit begitu, karena orang kadang cuma nambah 5 juta bisa dapat ini gitu ya, nambah 5 juta dari harga belinya. Jadi wes masukkan semua lah, PCX 160, 160, Vario 160. Kalau ADV rada keduren lah anggap baik, walau ya ADV 160 juga bisa dimasukkan.
Dari Honda ada DV, Vario, PCX sama Stylo. Dari Yamaha ada Grand Vilano, terus Lexi, Aerox, NMAX. Wis ya kayaknya itu ya. Kalau yang lain modelnya kayak Fazio, kayak Frigo itu mungkin beda lagi ya. Ya Frigo boleh dimasukkan juga sih ya. Frigo, Scoopy berarti. Kalau Frigo masuk, Scoopy juga masuk. Kita ngomong motor matic aja ya, nggak ngomong motor bebek, nggak ngomong motor lagi. Nah, dari pilihan-pilihan itu apa sih yang menurut penulis layak dibeli? Kalau dari sisi model ya, penulis ini sebenarnya nggak cari model yang tercantik ya. Syarat penulis beli motor itu modelnya nggak harus yang tercantik, tapi jangan sampai gila nih. Jadi kalau ada tampilan yang menurut penulis gila nih, gak sip, penulis jadi males beli. Jadi untuk model yang dicari bukan plusnya, tapi ada syarat tampilan itu jangan minus. Nah, untuk tampilan jangan minus ini ya yang kena terutama Yamaha sih. Kalau menilai soal tampilan satu-satu aja wes ya, mulai dari apa ya, Honda dulu. Honda Vario 160 itu penulis nggak suka yang tampilan depan, nggak suka tampilan samping ya. Penulis itu suka tampilan belakang. Yang penulis suka itu untuk tampilan depan adalah Vario 150 awal ya, Gen 1 ya. Apalagi kalau ada pakai silver atau gold, nah itu keren itu. Sampai sekarang penulis kalau lihat Vario yang baru itu masih kagum tampilan depannya. ADV belakang biasa, depan oke. Cuma kalau nggak ngitung bulak-bulak ya, soalnya kan kita bisa lihat sendiri lah contoh. Oh, itu sudah dikasih ya, kasih apa jenenge spotlight Viper ya, cerdas, jadi kelihatan bagus lah. Karena kalau yang bawaannya kan nggak dicat, nah itu kan bulak, itu kan jelek ya. Yang bagian depan juga sama, kalau yang bawaan bulak itu sih. Tapi kalau nggak bulak keren kok. PCX penulis itu lebih suka tampilan PCX yang sebelum yang sekarang. Kalau PCX yang sekarang penulis nggak begitu suka, terutama untuk tampilan depannya. Kalau tampilan belakang menurut penulis biasa-biasa saja yang PCX itu. Jadi kalau Vario penulis tampilan depan suka yang lama, tapi tentu dipotong ya di sini. Nggak panjang-panjang, dipotong itu, cukup sebagian saja. Kalau yang baru mbuh ya diapakno jadi lebih keren. Kalau menurut penulisnya nggak keren tampilannya. Yang belakang itu untuk Vario lama ya menurut penulis terlalu nggak simetris. Untuk yang baru menurut penulis terlalu miring ke bawah ya. Seandainya dibuat miring agak ke atas macam kayak ADV, itu bakal lebih keren. Tapi entah mengapa diarahkan ke bawah, kan kesannya jadi nggak begitu sporty. Karena contohnya tuh NMAX New kan ada lampu belakangnya hadapnya ke atas. Kenapa ke atas gitu? Karena ya kesan sporty. Kayak apa, yang Vario New gitu kan nggak terlalu ke bawah kan ya. Tujuannya apa? Ya biar kelihatan sporty. Jadi kalau ingin lihat sporty sebenarnya menurut penulis lebih cocok hadap ke atas.
Terus setelah PCX, Vario, ADV, satu lagi Stylo ya. Tampilan depan Stylo menurut penulis biasa-biasa saja. Dari sisi lampu depan ya biasa, karena penulis sering lihat motor Cina sih ya. Penulis sering lihat desain-desain motor Cina. Dan ya bentuk yang garis lampu beloknya itu pun menurut penulis ya termasuk biasa di motor Cina. Lampu depannya juga itu sudah lama ada modelnya. Untuk bagian belakang kalau nggak lihat aslinya penulis nggak tahu ya. Soalnya kalau itu posisinya terlalu rendah jelek. Posisinya nggak boleh terlalu rendah, harus agak tinggi. Dan ya lihat secara keseluruhannya ya perlu ya. Kalau bentuk keseluruhan ya dilihat kayak samping kayak Scoopy, kayak Genio, iya kan? Ini Scoopy ini lampu belakangnya termasuk oke ya. Desain lampunya cantik. Yang model sebelumnya pun keren kalau lampu belakangnya Scoopy. Terus apa maneh? Wis udah ya Yamaha. Terus Yamaha NMAX depan keren, cuma bagian sekitar lampunya yang nggak keren. Lampunya keren, visornya oke lah, tapi ya yang sekitarnya itu Yamaha nggak bisa mendesain dengan baik. Terus dari samping ya lagi-lagi model ngejembung itu yang bikin nggak srek ya, karena nggak ada alasan untuk bikin cembung gitu ya. Selain dari sisi selera ya, mungkin entah ya pasar mana ya yang menginginkan model belakang ngembung gitu ya, karena pasar Indonesia enggak. Lampu bagian bodi jadi terkesan misah dari keseluruhan, jadi kayak bakpao dipenyet dikasih ban. Lampu belakang juga nggak begitu suka ya, dan terbukti banyak pemilik NMAX New yang modifikasi, entah di spotlight atau diganti apanya lah, jadi modelnya nggak cembung. Kenapa ya? Kadang yang lampu-lampu modern itu seringnya adalah model nggak cembung, tapi kenapa untuk NMAX New malah dibuat cembung gitu? Gak umum. Terus Aerox belakang biasa-biasa, depan nah itu ya oversize ya, menurut penulis terlalu besar. Seandainya diperkecil sedikit itu mungkin lebih sporty, tapi itu kesannya jadi gede banget ya. Yang old saja sudah terasa agak besar, yang new wah makin luar biasa besar. Nah nggak ada ya nih W175. Nah, kayak gini kayak biasa ya, nggak istimewa ya, maaf. Nah Lexi belakang itu biasa, tapi menurut penulis dibanding Aerox atau NMAX New ya lebih keren belakangnya Lexi lah. Belakangnya Lexi itu ya kira-kira kayak PCX 160 gitu ya. Kalau Vario 160 belakangnya itu levelnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi bahkan dari ADV ya kalau menurut penulis. Kalau depan yang dulu penulis nggak begitu suka ya, karena ya terlalu dekat dengan bawah. Nah kalau yang sekarang sudah lebih lumayan lah menurut penulis, tampilan depannya itu sudah nggak gilani lagi lah, maaf ya untuk yang model Lexi lama. Tapi menurut penulis yang Lexi 125 itu depannya gilani. Terus apa mana Yamaha Grand Villano ya, karena penulis sudah sering lihat motor Cina. Depan biasa, terus samping oke, belakang biasa, cuma ya itu tadi
cek ombone, cek lebar ya. Kenapa harus lebar itu gitu loh ya. Karena bentuk modernnya apa Vespa itu sampingnya itu langsing ya, gak gemuk. Itu kelihatan terlalu gemuk. Seandainya dibuat lebih langsing lebih keren gitu ya. Tapi entah mengapa ya Yamaha lagi-lagi suka model gemuk ya. Mau Aerox, NMAX New, Lexi juga termasuk gemuk kan ya. Nah, yang Grand Villano kok digemukkan juga. Terus apa mana? Fazio untuk depannya menurut penulis ada yang janggal, proporsinya nggak tepat ya. Bisa dibuat lebih keren lagi ya. Lampu beloknya terutama yang model janggal, tapi mungkin takut jiplak karena mungkin karena takut jiplak sehingga modelnya dibuat aneh kayak gitu ya. Bagian panjang lampu depannya juga menurut penulis over. Kalau lebih pendek lagi lebih keren menurut penulis. Belakang ya retro sih, nggak ada yang bisa diprotes kalau menurut penulis. Kalau untuk soal tenaga ya penulis pinginnya yang tenaganya besar. Kalau harga 2, 3 atau 5 juta ya, nggak nyari motor yang paling murah, ya menurut penulis no problem lah. Selisih 2-3 juta dapat 150 cc ya mending 150 cc, apalagi 150 cc nya itu 15 HP minim ya, kan lebih enak daripada motor yang ya 12,5 HP atau 10 HP gitu. Kecuali kalau nyari yang paling murah ya, paling irit gitu beda lagi. Paling irit ya masih relatif juga. Tapi ya untuk sementara kebiasaan di Indonesia itu yang cc besar bukan untuk irit kan ya. Jadi cc besarnya itu nyari soal performa. Kalau ya kayak Vario itu dikomentari tenaga awalnya gak mantap ya. Oh sudah ada base listrik ya, Kalista, plat nomor B. Tapi untuk tenaga sendiri penulis nggak cari yang apa jenengnya ya, yang top speed tertinggi gitu ya. Jadi motor kalau top speednya 120 gitu ya sebenarnya cukup kencang lah. Nggak mau nyari yang 140. Motor langka, motor Thunder 150. Saya nggak gitu. Jadi untuk tenaga ya apa ya, ya pingin punya motor tarikannya enak. Tapi ya sebenarnya sensasi tarikan enak sendiri pun ya bisa penulis rasakan sekarang di motor bahkan Next 2 ya. Jadi kalau penulis naik motor Next 2, penulis nggak merasa naik motor yang tenaganya kurang. Kenapa? Karena sensasinya ya terutama. Jadi naik motor itu bukan masalah tenaga, tapi masalah sensasi. Dan sensasi kencang juga bisa didapatkan di motor yang cc-nya kecil ya. Next 2 itu kan terkenal tenaganya gak ono ya. Tapi ya setelah pakai silek sama pro kapasitor ya enak berasa gitu ya. Lewis kadung banter ya lebih mengerikan lagi. Tapi mengerikannya bukan karena apa-apa, tapi karena wheelbase pendek ya. Jadi wheelbase juga jadi salah satu kebutuhan juga ya. Wheelbase wheelbase terlalu pendek ya, malah penulis nggak suka. Walau ada orang yang ngomong oh lincah, tapi bagi penulis wheelbase pendek itu ya ya rotok mengerikan. Iya ya, penulis perlu membandingkan juga wheelbase-nya Suzuki Next 2 dengan motor-motor lain ya. Terus yang paling penting ya tentu ergonomi ya. Beli motor
Itu kalau mau penulis terutama ergonomi. Ergonomi ini juga termasuk soal getaran, soal suara. Kalau suara mesin sih ya memang bukan salah motor terutama, tapi dari oli, terutama dari oli. Kalau ada juga kayak contohnya NMAX ini ya, kalau pakai standarnya itu bisa sangat berisik ya, pro gitu ya. Walau kalau misalnya ada pemilik NMAX yang merasa terganggu suara krok gitu, bisa dihilangkan dengan menggunakan teknik silek tapi dipasang di dalam ya. Jadi saluran yang menuju ke throttle bodinya dari udara luar, filter, terus ada pipa yang menuju ke throttle body, nah itu dikecilkan. Penulis pakai yang diameter 1,8 cm, kroknya gak metu belas NMAX ini. Nah sekarang karena penulis pasang di bagian luar ya krok gitu kan. Ini gini. Yang terutama sih soal getaran, dan soal getaran ini kalau NMAX dibilang bergetar ya bergetar sih memang. Kayak sekarang penulis jalan ini getar, tapi entah mengapa getarannya NMAX ini tidak begitu mengganggu, tidak begitu bikin capek tangan ya. Entah mengapa ini motornya itu ada getarannya, kayak sekarang pun ya itu bergetar, setang dipegang bergetar, tapi getarannya nggak mengganggu ya. Ini juga sudah penulis tambahi pemberat, iki luwe apot timbang bawaan nih jauh ya, mungkin 4 kali lipat lebih berat lah dari bawaan nih mungkin ya. Emang getarannya sudah banyak berkurang di stang, tapi dibandingkan dengan yang di Honda Beat ya, kalau jalan kecepatan tinggi penulis lebih seneng yang NMAX ini. Walau ya sekarang Beat penulis itu getarannya termasuk sangat minim ya, karena yo selain udah dikasih silek, terus pakai pro kapasitor, olinya juga mesran, udah nggak segila dulu lah, nggak se ekstrim dulu ketika masih pakai MPX dan SPX. Kalau dulu wah parah. Itu juga sama sih, NMAX ini dulu waktu pakai Yamaha Loop, wah getarannya amit-amit. Entah kalau yang versi sekarang ya, tapi ya sayangnya soal getaran ini jarang menjadi bagian review otomotif. Jadi yang di mobil jarang ngomong soal getaran, yang di motor apalagi. Tapi yang jelas kalau motornya motor 110 cc Honda itu getar. Kalau yang Yamaha 125 entah, maaf nggak tahu. Yang 160 ada yang ngomong getar, ada yang ngomong enggak. Jadi sepertinya problemnya bukan di mesin ya. Tapi yang jelas penulis sendiri nggak merasa terganggu dengan getaran ini. Yang berikutnya adalah dari sisi ergonomi. Kalau soal getaran ini penulis maaf kurang sumber ya, jadi nggak bisa membandingkan. Tapi perkiraan penulis ya Lexi bakal kayak begini, Aerox kayak begini. Kalau PCX getarannya terutama pada waktu berhenti kayak gitu ya. Nah wis, getaran terpaksa nggak diperhitungkan di review ini. Dari sisi ergonomi lain lah, ergonomi itu ada dua, bukan ergonomi sih satunya, kenyamanan suspensi. Kalau soal suspensi, selama pernya tidak terlalu keras, itu bisa diakali ya. Jadi kayak suspensi depan bisa dari pemilihan cairannya, kurang keras pakai yang kental, kurang empuk pakai yang encer. Jadi standarnya pakai SAE 10,
kurang empuk pakai kasih SAE 5, kurang keras kasih SAE 20. Tahu ada SAE gini, coba cari oli suspensi sepeda pancal ya. Di sepeda pancal itu suspensi oli suspensinya biasanya ukurannya lebih komplit, mau 5, 10, 20 ada ya, bahkan 7,5 ya ono ya, kalau nggak salah pernah lihat. Kalau soal suspensi ini, terutama dari suspensi depan nih, syaratnya tidak boleh keras. Nah, soal ini Vario 150 dan 125 out ya, karena suspensi depannya pun keras. Kalau suspensi belakang, mau yang Yamaha, mau yang Honda, modif ganti semua, nggak bakalan lah pakai. Dan satu lagi ya, seperti biasa penulis bilang, stopper, engine stopper, yang kalau di Honda itu di kiri atasnya mesin, kalau di NMAX New, Aerox New, depan mesin, kiri kanan, di sebelah atasnya engsel. Kalau yang kelas 125 posisinya kayaknya masih di depannya engsel. Jadi kalau dari sisi kenyamanan wis yang manapun lah ya, wis cacat semua, karena suspensi ini desainnya buruk, cara kerjanya juga buruk. Terus kalau untuk ergonomi ya, dari pemakaian setang, kalau untuk NMAX itu untuk Yamaha itu amburadul ya. Untuk yang NMAX penulis ya cukup suka ya, pernah pegang NMAX New juga lumayan. Kalau katanya lebih tinggi itu lumayan lah. Posisi kaki ya penulis nggak butuh selonjor, jadi posisi duduk gini ya NMAX oke gitu ya. Yang Aerox nggak oke, terutama karena pinggangnya dipaksa ke depan. Tapi dari posisi tangan megang setang itu penulis masih suka lah yang di NMAX, di Aerox, juga Lexi New belum coba, tapi Lexi 125 penulis coba, enak posisi duduknya, posisi setangnya. Grand Villano ya boleh lah. Nah, ergonomi antara posisi setang, posisi kaki, posisi pantat ini yang paling buruk adalah Honda. Di PCX nggak tepat ya, di Vario 125, 160, ADV. Kalau ADV itu menurut penulis bukan untuk orang yang tinggi sekali ya. Kalau orang tinggi sekali pasti akan melakukan kompromi ketika berkendara ya. Nah, untuk duduk berkendara ini penulis untuk yang stylo, lihat dari Autorider itu kok rasanya ruang kakinya katanya sempit. Padahal ya penulis sendiri kalau ruang kaki itu di NMAX enak kadang tegak banget, agak maju ya. Kalau lagi pas gak ngevlog gitu kaki ini diselonjor kadang ya, tapi penulis nggak mengandalkan selonjor, lebih seneng duduk tegak ya, terutama karena feelingnya penulis, kemampuan mengerem penulis kok rasanya lebih sigap kalau pas duduk tegak gitu. Kalau selonjor kayak pas lagi turu-turuan gitu, kayak terlalu nyantai gitu. Jadi kalau di jalan penulis duduknya lebih sering tegak, dari feeling aja sih, dari psikologi saja. Terus kayak Aerox tadi ya, posisi pantat terlalu maju itu yang menurut penulis gak enak. Joke sih mengganggu. Kalau Scoopy cukup enak sih. Kalau Scoopy, penulis pernah naik Scoopy ya
nggak terlalu terhambat walau lutut roto sesek. Terus pemane Lexi ya, penulis lega tadi soal kaki wis enak. Apa mana sih, kenyamanan penumpang belakang juga menurut penulis penting. Jadi yang bagian belakangnya nggak terlalu lebar itu yang menurut penulis enak dipilih. Jadi kalau PCX 160 enggak ya, sampingnya terlalu lebar kayaknya. Termasuk juga Grand Villano, termasuk juga NMAX New, Lexi dan Aerox hampir ya, tapi rasanya sih termasuk enak ya. Entah ya, penulis belum nyoba yang new-nya gimana. Kalau stylo lihat model nggak terlalu gemuk sih samping belakangnya, jadi mestinya saya enak. Cuma pijakan kaki ya, pijakan kaki yang model datar menurut penulis itu gak enak. Jadi pijakan kaki itu ya yang enak yang model kayak apa jenenge, bar, kayak tongkat gitu ya. Jadi yang model datar itu yang nggak enak. Jadi PCX 160 sama stylo, kalau nggak salah stylo model pijakan kaki belakangnya juga datar itu jelek gitu ya. Itu terlalu apa jenenge, terlalu mementingkan penampilan kalau dikendarai sendiri ya, nggak mementingkan kalau pemakaian di ponceng ya. Kalau di motor lain kan enak ya, termasuk di NMAX ini kan pijakannya aluminium tok kan, no karete. Tapi ya menurut penulis lebih enak kayak gitu, simple, nggak ada protes untuk soal pijakan kaki. Kalau yang kayak PCX 160 ada tuh yang protes, gak enak kalau pakai apa, sepatu jinjit model kebaya kayak gitu ya. Karena ya memang itu pijakan kaki budaya Jepang ya. Budaya Jepang sepatunya nggak ono sing sepatu jinjit. Sepatu jinjit nggak naik skuter lagi, naik mobil kan. Ya lagi-lagi ya, orang Jepang itu desain motor ya untuk mereka sendiri, didesain untuk keperluan mereka. Terus dibawa ke Indonesia, dipaksa orang Indonesia untuk mengikuti seleranya Jepang. Ya kebanyakan problem yang ada di motor itu ya gitu sih ya. Problem suspensinya, problem tuningnya, problem akomodasi, gantungan barang, macam-macam, itu terlalu memaksakan desain mereka. Kayak ono motor Honda. Oh kok saya ono Honda? Oh Honda Vario 125 ya, makanya mau nggak guna. Lihat tuh lampunya Vario, nggak ke bawah kan, ke belakang kan lebih. Berikutnya dari sisi keawetan ya. Penulis punya Honda Beat itu ono ayo partsing harus diganti ya, terutama kabel speedo gitu. Sering ya pedot. Bahannya plastik gitu. Kalau lihat yang lain-lain yang sering servis, penyakitnya amit-amit. Yang versi baru-baru ini juga makin banyak penyakitnya. Tapi ya coba kita hilangkan mereka-mereka yang sering servis lah. Untuk mereka-mereka yang nggak sering servis, ya penyakitnya motor Honda itu ada pada bearing setang, bearing ban, bisa oblak. Kalau yang soal CVT juga ya, yang punya Honda juga lebih sering bermasalah karena apa jenenge, nggak ada filter CVT-nya ya, jadi sering geredek, sering getar, macam-macam lah ya masalah dari CVT. Apalagi yang sering servis makin banyak lagi masalahnya. Nah, yang berikutnya juga sering masalah adalah
eh, dari sisi kan kelistrikan ya, dari sisi kayak misalnya air radiator cepat habis ya, terutama terjadi di Honda. Kalau Yamaha ada yang mengalami tapi jarang. Yang di Honda itu ya ada yang sampai ganti pompa. Jadi pompanya itu sering ganti. Itu bahkan sudah mulai muncul mulai dari zaman PCX 150. Dan rasanya sih ada kemungkinan kulannya Honda itu yang bermasalah. Jadi kalau pakai kulan selain Honda mestinya bebas masalah. Ada bro juga yang mengingatkan bahwa motor Honda dengan mesin 160 itu rawan pecah. Jadi kalau di PCX itu sudah ada penahan anti pecah di apa jenenge, di Vario 160 sudah ada, ADW 160 sudah ada. Nah Stylo itu kayaknya belum. Nah itu yang jadi repot juga ya. Kalau penulis sendiri sih rekomendasinya coba aja lah pakai plat besi ya, plat logam. Jadi nyari karet yang lunak ya, agak pejal gitu, jangan terlalu empuk. Jadi jangan pakai busa. Kalau busa pun harus busa yang keras sekali. Terus pakai karet yang ya sebenarnya sih modelnya kayak karet tempat duduknya tempat duduknya sepeda balap atau sepeda, karet itu ya. Entah apakah ada karet lembaran itu yang tersedia. Kalau pakai karetnya ban luar itu terlalu keras. Pakai karetnya ban dalam ya harusnya. Pakai karet ban dalam. Kalau beneran pakai karet ban dalam ya mungkin pakai 3 atau 4 lapis lah ya. Terus habis itu dilapisi dengan besi. Menurut penulis itu lebih mantep daripada kalau pakai yang rangka logam gitu ya. Karena kalau yang rangka logam itu seringnya yang kena adalah baut-bautnya. Kalau misalnya kebentur ya bautnya bisa mental juga, bisa patah juga. Jadi ya menurut penulis lebih baik pakai karet. Selain itu yang lemah juga itu rangka e-shaft. Apalagi kalau stoppernya nggak diganjel, bisa miring. Kalau misalnya bawa beban, rangkanya juga bisa meluntir yang menyebabkan dek-deknya itu lepas, pecah. Yaitu ya bodi dari PCX sendiri pun ada ya yang bagian atasnya klip-klipnya lepas. Itu saya masalahnya. Kalau dari Honda sendiri ya penulis juga takut dengan bagian servisnya. Dari garansi juga ya di Honda itu paling sulit ya mengklaim garansi. Kalau ada apa-apa juga, misalnya kecelakaan, spare part juga paling sulit ya. Jadi penulis itu lebih banyak dengar cerita motor nganggur di Honda daripada di Yamaha. Yang repot juga itu kalau beli motor Honda 160, kompresinya 12, bensinnya harus bensin Pertamax turbo. Kalau Pertamax itu kurang tinggi. Pakai sel V-Power pas mungkin ya, tapi kan SPBU-nya termasuk jarang, cuma di kota besar aja. Pakai Pertalite, wah wis ojo lah. Kalau Yamaha kompresinya ada agak sedikit di bawahnya, tapi ya sebenarnya pakai Pertalite nggak aman ya. Kalau ada rekomendasi gini aman-aman ya, lihat dari performa lah. Kalau performa sampai turun banyak, kalau konsumsi bahan bakar sampai turun banyak, itu artinya bensinnya kurang, nggak cocok, ada risiko. Oh iya ya, Stylo sudah tersedia di dealer nggak ya?
beda dengan rilisnya apa Lexi 155. Lexi 155 di launching hari ini, besok sudah ada di dealer. Sementara kalau Stylo ini launching hari ini mungkin baru ada bulan depan di dealer kali ya. Itu juga salah satu yang jadi salah faktor beli. Mau beli wes ono gak? Kalau harus inden dulu setengah tahun gimana? Harus inden dulu 1 tahun gimana? Jadi ya sekarang ini penulis nggak rekomendasi sih beli Honda. Tapi walaupun ya nggak memperhitungkan itu semua, ya masih ada faktor mesinnya nggak durable, servisnya nggak sip. Sekalipun mesinnya durable, motornya durable, servisnya sip, quality control dari pabriknya juga lemah. Jadi kalau punya motor Honda itu siap-siap, misalnya bautnya yang ini nggak kenceng, bodi ini kurang rapat, terus ya pakai masalah kecil-kecil karena kurang disiplinnya pekerja pabriknya lah. Tapi terus penulis sendiri kalau anggap semuanya normal bagus ya, penulis ya mungkin suka juga beli Vario 160 ya. Karena ya kenceng, modelnya ya lumayan. Cuma ya mungkin kelemahannya pas di suspensi. Tapi kalau sudah sudah bicara soal ergonomi, penulis nggak akan pilih Honda walau mesinnya oke, walau servisnya oke, walau garansinya oke ya. Anggap aja nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah di mesin, nggak ada masalah di servis, garansi, macam-macam, nggak ada masalah kualitas ya. Penulis nggak ambil Honda kalau mau pakai motor itu untuk mondar mandir ya. Kalau nggak butuh modelnya, kalau nggak butuh tampilannya. Umur sepenulis gini wes gak mikirin model, yang mikirin enak ya. Nah motor enak itu apa? Suzuki. Tapi karena Suzuki modelnya cilik-cilik kabeh, karena bagasinya gede ya, nggak ada yang cc nya gede ya, Yamaha. Dan Yamaha sekarang ada yang baru yang kapasitas besar ya wis itu. Jadi penulis itu dari semua pilihan itu pilih Lexi ya, karena dari Suzuki nggak ada. Yang NMAX New gak cocok, Aerox New gak cocok, pemaneh Grand Villano gak cocok. Jadi rasanya cuma Lexi. Lek ono NMAX Ult ya penulis pilih NMAX Ult. Dan kalau penulis beli ya paling pilih yang model paling bawah ya. Karena penulis nggak butuh smart key, nggak butuh connected. Yang penting iso jalan. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.